أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hukum kausalitas. Kita katakan bahwa hukum kausalitas secara resmi diakui oleh Al-Quran. Dan hukum kausalitas pun tidak bertentangan dengan tauhid, dalam artian bahwa Allah lah yang menentukan hukum kausalitas ini. Allah lah yang menetapkan bahwa di alam materi ini hukum kausalitas akan senantiasa menguasai. Rekan-rekan sekalian, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan, dan pembahasan kali ini menurut saya adalah sebuah pembahasan yang penting dan menarik untuk kita kaji, di mana Ustadz membawakan sebuah tema tentang hidayah dan juga tentang kesempurnaan. Akan tetapi sebelum membahas tentang hidayah, kita ingin katakan bahwasannya alam semesta, ya ini alam dunia materi ini bukan satu-satunya alam yang berada di altar eksistensi. Artinya ada alam-alam lain yang mungkin lebih mulia atau mungkin lebih tinggi daripada alam materi ini. Al-Quran mengakui keberadaan alam ini, alam selain alam materi ini, dan juga menyebutkannya dengan berbagai macam penyebutan, seperti penggunaan kata kitab, yang jelas bukanlah yang kitab di sini bukanlah Al-Quran. Begitu juga terdapat penggunaan kata khazain atau khazanah, ataupun juga kadang-kadang Allah menggunakan kata mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban. Misalnya dalam surat Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah suatu musibah di bumi, dan tidak pula musibah yang menimpa diri kalian kecuali telah ada dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal demikian adalah mudah bagi Allah. Ayat ini menggunakan kata kitab, bahwasannya ada sebuah kitab yang tentu bukan alam, yang tentu bukan ada, tidak berada di alam materi ini, di mana di kitab itu telah dituliskan segala sesuatu sebelum Allah mewujudkannya di alam materi ini. Jadi Ustadz kemudian mengambil kesimpulan bahwa ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang diberikan Al-Quran kepada manusia, yang mau tidak mau harus kita terima. Entah kita mampu merefleksikannya, menginterpretasikannya dengan kemampuan rasional kita ataukah tidak. Yang jelas, selain alam materi ini terdapat alam lain, dan juga tentu alam yang dimaksud adalah makhluk selain alam materi ini. Dan ini tentu ketika Al-Quran mengafirmasi keberadaan alam-alam seperti ini, maka tentu ini akan menimbulkan rasa ingin tahu manusia untuk juga mungkin ingin bermain ke alam sana. Pembahasan pertama. Adapun pembahasan kedua yang menarik untuk kita simak pada kesempatan ini, ayyuhal ikhwat wal akhwat, adalah tentang hidayah di dunia ini. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan manual bagaimana cara
hidup, bagaimana cara melanjutkan keberadaan makhluk-makhluk di bumi ini. Bahkan terhadap makhluk-makhluk yang benda-benda mati sekalipun. Semuanya dalam surat Fussilat ayat 12 Allah berfirman, wa auha fi kulli sama'in amraha. Atau dalam ayat lain, wan najmu wasyajaru yasjudan. Atau dalam ayat yang lain, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi ayat yang pertama mengatakan bahwa Allah mewahyukan perkara-perkara kepada langit-langit. Allah juga mengatakan bahwa bintang dan pepohonan itu bersujud. Atau Allah mengatakan dialah yang menciptakan, kemudian mengindahkan, kemudian menyempurnakan, dan dialah yang menetapkan, kemudian dia beri hidayah. Ayatullah Ustadz Murtadha Mutahari di sini mengatakan bahwa kita tidak mampu, mungkin tidak mampu untuk memahami atau menafsirkan esensi dari hidayah ini. Namun mungkin hidayah itu seperti demikian, bahwa hidayah itu adalah seperti daya tarik yang menarik sesuatu menuju kesempurnaannya. Segala sesuatu tertarik menuju kesempurnaan oleh kekuatan misterius itu. Jadi hidayah itu seperti kekuatan misterius, kata Ustadz. Kekuatan misterius ini tidak mesti berasal dari luar sesuatu tersebut, tapi bisa saja dari dalam sesuatu itu. Seperti cinta. Cinta seperti ini yang membawa manusia atau membawa makhluk-makhluk, benda-benda lain menuju kesempurnaan. Cinta seperti ini terdapat dalam diri semua makhluk, kata Ustadz Murtadha Mutahari. Jadi hidayah tidak harus bermakna bahwa ada orang lain atau ada pihak lain yang memberikan keterangan, memberikan jalan, memberikan peta bagi alam semesta ini untuk bergerak menuju kesempurnaan. Bisa saja hidayah itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat cinta, terdapat daya tarik yang membawa sesuatu itu menuju kesempurnaannya. Tentu manusia pun tidak terkecualikan dari hidayah ini. Bahkan Ustadz melanjutkan, terdapat hidayah itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Bahkan manusia selain memiliki hidayah yang bersifat takwini ini, hidayah yang bersifat kosmis ini, manusia juga memiliki hidayah lain berupa tasyri'i, yaitu berupa pengutusan para nabi dan seterusnya. Kemudian Ustadz menjelaskan bahwa alam semesta ini tidak netral. Dalam artian alam semesta akan senantiasa memberikan reaksi kepada siapapun di muka bumi ini. Tentu kita percaya akan adanya hari akhirat, di mana di hari itu semua makhluk akan mendapatkan ganjaran atas perbuatan baik dan buruknya. Akan tetapi apakah hanya di alam sana manusia mendapatkan ganjaran? Apakah di alam dunia ini manusia tidak mendapatkan balasan, tidak mendapatkan ganjaran atas apa yang telah dia lakukan? Ustadz mengatakan, menurut Al-Quran jelas, Al-Quran mengatakan bahwa terdapat reaksi-reaksi di dunia materi ini. Beliau membawa contoh seumpamanya kisah Nabiullah Musa dan Nabi Khidir alaihimassalam, di mana ketika mereka berjalan, kisah yang sangat terkenal, ketika mereka sampai di suatu perkotaan, mereka melihat sebuah rumah yang rusak, kemudian Nabiullah Khidir alaihissalam membangun kembali rumah itu, dan kemudian Nabiullah Musa pun membantunya. Lalu Nabiullah Musa berkata kepada Nabi Khidir, kok kita bisa saja mengambil upah dari pekerjaan kita ini. Yang menarik ada di sini,
perkataan Nabiullah Khidir mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Adapun tembok atau bangunan, maka bangunan tersebut adalah untuk 2 anak yatim dalam kota tersebut, dan di bawah tembok itu terdapat harta karun bagi mereka. Kedua ayah mereka adalah seorang yang soleh, maka Tuhan ingin membawa mereka menuju kesempurnaan dan mengeluarkan harta karun mereka sebagai rahmat dari sisi Tuhannya. Dan aku tidak melakukan ini karena keinginanku. Inilah takwil yang tidak dapat engkau sabari atasnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya perbuatan baik ayahnya itu berefek kepada anaknya. Di dunia tidak membiarkan seseorang melakukan kebaikan lalu tidak dibantu. Akan tapi tentu saja tidak mesti setiap kali kita melakukan kebaikan maka balasan kebaikan itu akan kita dapatkan saat itu juga, atau di saat atau di tempat itu juga. Ustadz mengatakan bisa saja engkau melakukan kebaikan di sini saat ini, tapi engkau akan mendapatkan ganjarannya di tempat lain, di saat yang lain, dan mungkin di saat yang engkau memang lebih membutuhkan ganjaran dari balasan itu. Konsekuensi dari perbuatanmu itu. Oleh karena itu kemudian Ustadz menutup pembahasan tentang dunia, pandangan dunia ini dengan mengatakan bahwa di alam materi pun terdapat penyempurnaan, perfeksi, takamul. Jadi segala sesuatu bergerak dari ketidaksempurnaan menuju kesempurnaannya. Dan gerak ini adalah gerak menyempurna. Gerak menyempurna berarti kita tidak melepaskan sesuatu lalu mendapatkan sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya dalam gerak-gerak tempat, seperti kita bergeraknya dari satu kota menuju kota lain, maka selama kita tidak meninggalkan kota yang A, kita tidak akan sampai kepada kota yang B. Selama kita tidak melepaskan tempat ini, kita tidak akan sampai kepada tempat yang lain. Ini gerak dalam tempat. Akan tetapi kata Ustadz, takamul atau penyempurnaan yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah penyempurnaan yang senantiasa menyempurna. Artinya ketika kita menyempurna, kesempurnaan kita yang lama pun tidak ikut hilang. Seperti seumpamanya ketika kita belajar, ketika kita mempelajari satu pelajaran dan kita mendapatkan pelajaran yang baru, ini tidak berarti bahwa kita akan melupakan pelajaran yang sebelumnya. Akan tapi semakin menyempurna. Pelajaran yang lama tetap kita ingat, ditambah lagi pelajaran yang baru, ditambah lagi, ditambah dan seterusnya sampai menyempurna. Sampai kapanpun, dan kesempurnaan yang telah kita dapatkan sampai kapanpun tidak akan hilang. Inilah yang kemudian dikatakan oleh filosof besar Mula Sadra sebagai harakah jauhariyah, gerakan substansial, tidak melepaskan tapi senantiasa mendapatkan. Ayo al-ikhwatu wal akhwat, pembahasan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasannya kita tentu selaku manusia, sebagai makhluk yang unik, yang akan kita sebutkan keunikan-keunikan tersebut, haruslah juga ikut seirama dengan gerakan penyempurnaan materi ini. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.